Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa tunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Kita berharap ibadah kita menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini akan kita teruskan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang hari ini akan membaca dosa besar yang ke-37, Al-Kabiratus Sabi'ah Wassalasun. Dosa besar ke-37 apa itu? Ar-riya, yaitu riya. Riya itu ibadah hati, persoalan hati, ya, perbuatan hati maksud saya. Sehingga tidak mesti yang tampak itulah riya, yang tidak tampak itu bukan riya. Contohnya seperti ini, seorang nyumbang pesantren tahfidz Masjid Candi 100 juta. Dia untuk tertib administrasi dicatat panitia, kemudian ditulis di papan tulis, banyak orang tahu. Yang nyumbang itu sama sekali tidak terpengaruh, dicatat dan tidak, dia tetap lillahi ta'ala nyumbangnya. Itu bukan riya. Tetapi ketika seorang nyumbang 10 juta, pesan sama panitia, tolong ditulis saja hamba Allah, jangan disebut nama saya. Tetapi dalam hati saya, dalam hati yang nyumbang minta disebut hamba Allah itu ada terbetik, biar saya kelihatan keikhlasan saya, maka saya tidak saya tampakkan nama saya. Justru itulah yang riya, karena dia bukan lillah tapi pamrih, biar dianggap ikhlas. Sehingga yang paling aman penilaian riya dan tidak riya sebaiknya bukan oleh orang lain, atau dengan kata lain kita tidak perlu menilai orang itu melakukan sesuatu riya atau tidak riya. Yang tahu hanya Allah dan diri sendiri. Rasulullah kadang diberitahu oleh Allah, tetapi orang lain atau kita semuanya tidak akan ada yang tahu bahwa seorang itu riya atau tidak riya. Riya itu termasuk dosa besar. Riya itu amalan hati, dan kita tidak perlu, bahkan tidak usah menjudge orang, menghukumi orang suatu perbuatan itu riya atau tidak riya. Hati kita sendirilah yang tahu persis apakah yang kita lakukan itu riya atau tidak. Yang tampak belum tentu riya, yang tidak ditampakkan belum tentu tidak riya. Yang jelas riya itu satu amalan hati yang Allah sangat tidak suka. Dalam surat Al-Ma'un, para bapak dan ibu sudah hafal suratnya, Allah menyamakan orang atau mengatakan orang yang mendustakan agama, salah satu sifatnya adalah alladzina fi sholatihim sahun alladzina hum yuraun, orang yang riya dalam amalnya. Para bapak dan sekalian, ada sebuah hadis panjang tentang orang yang riya dan tidak riya. Rasulullah menggambarkan tentang 3 orang yang secara lahiriah dia itu orang hebat. Pertama, dia mati syahid. Dan orang awam, orang yang melihat secara lahiriah pasti dia ahlul jannah. Tetapi kemudian besok, kata Rasulullah, diceritakan ketika menghadap
menghadapi pengadilan Allah itu dibantah oleh Allah bahwa Anda itu mati syahid bukan karena aku, tetapi karena Anda ingin dianggap sebagai pahlawan. Maka kemudian dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Betapapun secara lahiriah para sahabatnya melihatnya dia betul-betul mati karena dalam peperangan membela agama Allah. Kemudian yang kedua, orang kaya raya, dia ahli sedekah, ahli infak, ahli wakaf begitu. Dia juga yakin betul bahwa dia ahlul jannah, dan para orang-orang semasanya yakin bahwa dia ahlul jannah karena kaya raya, dermawan, suka infak. Tapi besok ketika di pengadilan di hadapan Allah dibantah oleh Allah, Anda itu bukan dermawan demi saya, tapi karena Anda kepengin dianggap sebagai seorang yang dermawan, maka dia dicampakkan ke dalam neraka juga. Dan yang ketiga, ahli ilmu. Ahli ilmu merasa bahwa dia mengajar ke sana, mengajar ke sini, dia dimanfaatkan ilmunya, dia merasa telah melakukan amal jariah dengan ilmunya itu. Tapi ketika di hadapan pengadilan Allah, dia dibantah oleh Allah, Anda itu mengajarkan ilmu Anda bukan untukku atau demi aku, tetapi Anda mengajarkannya biar Anda dikatakan sebagai orang yang alim. Maka akhirnya dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Ya, jadi tanpa lahiriah orang menganggapnya tidak riya, bisa jadi riya dan sebaliknya. Karena itu hati-hati betul, persoalan hati itu persoalan yang sangat-sangat sensitif. Kita melakukan dan tidak melakukan, ketika tidak betul-betul lillahi ta'ala, itu bisa justru membahayakan kita semuanya. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mengharapkan ketemu Allah, mendapatkan ridha Allah, maka ketika beramal itu beramallah dengan sebaik-baiknya, wala yusyrik fi ibadati, dan jangan dicampuri ibadahnya itu dengan kemusyrikan pada Allah ahada. Kemudian mufassir mengatakan yang dimaksud musyrik di situ adalah arya'u, dengan kepentingan, kemauan, keinginan, motivasi untuk dilihat orang. Para bapak dan ibu sekalian, ada satu kata yang saya kira sangat-sangat bijak dari seorang sahabat Rasul, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, sebentar, lil murai salasu alamatin, kata Ali, ada 3 tanda orang yang ketika berbuat itu riya. Yaksulu idza kana wahdah wa yanshitu idza kana finnas. Tanda pertama, kata Ali, itu dia males berbuat ketika sendirian, dan dia semangat berbuat ketika banyak orang. Dan sekali lagi mohon, ini untuk pengetahuan masing-masing kita, tidak usah ngeri orang lain, ya. Tidak usah menjas orang lain, nanti bisa salah tebak, ya. Untuk kita masing-masing, tandanya orang yang riya, kata Ali, adalah pertama, yaksulu idza kana wahda wa yanshitu idza kana finnas. Dia males berbuat kalau sendiri, tidak kelihatan orang, tapi dia semangat kalau banyak orang. Kemudian yang kedua, wa yazidu fil amal idza asna alaihi wa yanqusu idza zamma alaihi. Yang kedua, dia akan tambah banyak berbuat kalau dipuji, dan kemudian dia akan berkurang semangatnya kalau dicaci. Jadi terpengaruh sangat akan sanjungan orang, dan juga terpengaruh ketika dicaci orang. Ini juga tanda dari orang yang riya, ya. Yang ketiga tandanya adalah dia meninggalkan suatu perbuatan ketika tidak ada balasan duniawinya, dan dia tambah semangat ketika
dia akan memperoleh balasan duniawinya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Dan sekali lagi ini mari kita jadikan untuk mengukur diri kita masing-masing, tidak usah ngukur orang lain. Yang jelas jangan namanya riya, termasuk al-kabair, dosa besar yang kita harus waspada, hati-hati betul untuk jangan sampai kita melakukannya. Dan ini persoalan yang sangat-sangat sensitif pada diri masing-masing kita, harus dilatih. Bukan berarti kita kemudian tidak berbuat apa-apa takut riya, akhirnya kita tidak berbuat. Orang ketika ingin memanfaatkan ilmunya kemudian takut riya, kemudian tidak menyampaikan ilmunya, ya tidak akan pernah kemudian melatih diri tidak riya. Malah kemudian dia katmul ilmi, menyimpan ilmunya, itu dosa lain. Tetap berusaha bagaimana ketika memberi ilmu juga terhindar dari riya, ketika berinfak juga terhindar dari riya, dan melakukan ibadah amalan apapun kita terhindar dari riya, memamerkan amalan kita tidak lillahi ta'ala tetapi untuk li yang lain-lain. Semoga kita terjaga dari sifat yang apa disebut syirkul asghar, itu musyrik kecil itu pada diri kita masing-masing, dan melakukan segala hal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.